mantan Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton pernah bilang, kalau mau melihat peradaban suatu bangsa, coba lihat cara mereka berkendara atau berlalu lintas di suatu tempat di mana masyarakat itu ada. Itu tertulis ya, Om? Tertulis. Artinya, masalah berlalu lintas itu jangan kita abai. Kita tidak bisa, misalnya siapapun bisa membeli, apalagi di Indonesia ya, siapapun bisa membeli seberapa banyak pun kendaraan. Baik dia yang mengemudi atau menggunakan pengemudi, tapi itu tidak menjadi tanda atau tidak menjadi jaminan bahwa dia akan tertib dalam berlalu lintas dengan benar. Makanya sering ada survei-survei di mana ada yang negara atau kota dengan lalu lintas terbaik, paling disiplin, paling buruk dalam berlalu lintas. Walaupun kita tidak bisa menyamakan, tiap negara punya aturan yang berbeda. Tapi ketika kita bicara berkendara atau berlalu lintas, itu tidak akan lepas dari adanya aturan, adanya rambu-rambu. Sangat tidak mungkin seseorang yang berlalu lintas kemudian tidak mematuhi aturan-aturan secara langsung akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dalam skala besar maupun skala kecil, termasuk dalam keluarga. Orang yang tertib di rumah pasti tertib berlalu lintas. Tapi orang yang tidak tertib di jalan, tidak mungkin keluarganya tertib. Ini pernyataan bagus nih. Terus Om? Sama juga dalam hubungannya dengan Tuhan ya. Karena apa? Polisi yang kelihatan aja dia masih langgar, ya kan? Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Ini nonsen, ya kan? Nonsen orang itu beragama dengan benar, kalau berlalu lintasnya tidak benar. Gitu. Jadi saya mulai dengan satu pengalaman ya. Saya pernah dari suatu perjalanan jauh, dan saya berusaha karena sekian tahun nggak pernah tertib berlalu lintas. Saya pernah kepengen tertib. Jadi saya pengen tertib ya. Begitu saya naik motor, turun dari motor, saya ke rumah, istri saya tanya gitu, kamu kenapa beda? Enggak, karena memangnya iya hari ini pokoknya beda gitu. Jadi sampai saya masuk kamar diikutin, diliatin gitu kan, ya saya penasaran, memangnya bedanya kenapa? Saya lagi punya keinginan untuk tertib berlalu lintas. Iya boleh aja, kata istri saya. Masalahnya helmnya dilepas dong, ini di kamar nggak perlu pakai helm nih. Lupa helmnya dilepas. Ada juga ya udah dianjurkan pakai helm nggak pakai helm. Menyangkut etika dan juga ini memang sama juga kita mau mengurai benang kusut. Sama aja kita mau duluan mana ini telur sama ayam gitu kan. Tapi iya betul. Iya, masalahnya juga polisi dalam hal ini beberapa tahun yang lalu lah. Sekarang ini polisi udah lebih baik lah, ya kan? Itu yang saya pernah sampaikan juga. Ketika polisi dalam hal ini Polantas sudah mau menuju kepada perbaikan, tetapi masyarakatnya nggak terima. Sebagai contoh, dulu kita punya kebiasaan kalau kena tilang udah selesailah, ya kan? 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 atau berapa kita bisa selesaikan di tempat. Gitu. Ketika polisi sudah tidak mau lagi menerima hal seperti itu, masyarakat marah-marah. Lagu nih polisi sombong amat gitu kan, tetap aja dimaki-maki gitu. Jadi dilematis juga bagi polisi gitu kan. Ya itulah kan tingkat kesadaran seperti Kang Joni tadi ngomong. Itu tingkat kesadaran. Kembali bagaimana kita mau
berperilaku yang baik gitu, ketika etika dan segala macamnya itu tidak terbangun ya dari skala kecil lah, dari Keluarga, rumah ya kan, kemudian sebagai rohaniawan ketika dia beragama gitu, karena kita kebiasaan urusan dengan Tuhan itu kan nggak perlu meterai 10.000, itu urusan dengan masyarakat perlu meterai gitu. Itu memang seluruh aspek masyarakat akan terimbas. Kenapa masyarakat, orang-orang yang tidak tertib berlalu lintas pasti di kantor, kalau dia jadi pegawai juga, saya berani ini ya, persentase terbesar adalah mereka juga tidak akan pernah tertib. Mereka tidak akan pernah taat sama pimpinan.